Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue masih mau kasih beberapa tips untuk Suzuki Baleno Facelift 2022. Tips yang pertama yaitu mengenai cara penggunaan fitur cruise control. Untuk Baleno 2022 ini udah punya fitur cruise control bawaan baik di versi transmisi otomatis maupun di transmisi manual. Oke, kita mulai. Ini dia caranya pakai cruise control di Baleno 2022. Pertama-tama pastiin lalu lintasnya memungkinkan, jarak dengan kendaraan di depan juga cukup jauh. Nah, ini kan udah di kecepatan 89, teman-teman tinggal tekan tombol yang ini. Selanjutnya teman-teman gerakan tuas yang ada di tengah itu ke arah bawah yang ada tulisannya set minus. Nah, sekarang kita udah set cruise controlnya di kecepatan 87 km per jam. Untuk nambah kecepatan, teman-teman tinggal gerakin tuas yang di tengah itu ke arah atas atau ke arah yang ada tulisannya rest plus. Untuk mematikan atau meng-cancel cruise control, teman-teman tinggal injak aja pedal rem. Jadi kalau misalnya di depan tiba-tiba kendaraannya agak melambat atau berhenti, teman-teman tinggal injak pedal rem dan otomatis cruise controlnya itu dibatalkan atau di-cancel. Dan kalau mau mulai lagi, teman-teman tinggal arahin tuas yang di tengah itu ke arah bawah sama seperti tadi. Sekarang kita mulai cruising di 80 km per jam dan untuk nambah kecepatan tinggal tekan tuas yang di tengah itu ke arah atas, sama seperti kayak tadi. Nah, sekarang teman-teman udah nggak usah injek pedal gas, paling standby aja kaki di bagian pedal rem, takutnya perlu ngerem ngedadak. Kalau jalannya memungkinkan, kita sekarang bisa tambah kecepatannya sampai ke 100. Untuk menonaktifkan atau membatalkan cruise control, selain dengan menginjak pedal rem, teman-teman juga bisa menonaktifkan secara manual dengan menekan tombol cancel ini. Dan selanjutnya untuk mengembalikan tampilan MID ke posisi awal lagi, teman-teman tinggal tekan aja tombol yang ada di sebelah kiri itu satu kali. Sekarang tampilannya udah balik lagi ke posisi sebelumnya yang menunjukkan average fuel economy. Keuntungan menggunakan cruise control yang gua rasain pastinya kaki sebelah kanan jadi nggak terlalu pegel karena nggak harus nginjek gas terus-menerus. Nah, kemudian karena akselerasi mobil jadinya konstan, otomatis ini bakal ngaruh ke efisiensi penggunaan BBM. Jadinya bakal lebih irit dibanding kalau misalnya kita nginjek gas secara manual, itu kan pasti ada kalanya kita ngegas terlalu dalam. Itu bikin jadi boros, sedangkan kalau pakai cruise control itu bakal lebih konstan dan stabil. Untuk tips yang selanjutnya, gue bakal bahas mengenai head-up display atau HUD ini dan beberapa cara untuk menggunakan dan memaksimalkannya. Totalnya ada 4 tombol fisik untuk pengaturan head-up display yang letaknya ada di sebelah kanan atas dari tombol engine start-stop. Secara default, ini head-up display bakal nongol ketika mesin nyala dan otomatis bakal masuk ketika mesin mati. Nah, tapi kalau misalnya ketika mesin nyala dan teman-teman merasa lagi nggak perlu nih pakai head-up display, atau ternyata head-up display-nya malah justru ngehalangin pandangan ke depan, teman-teman bisa masukin head-up display-nya dengan menekan dan menahan tombol bertuliskan HUD. Nanti head-up display-nya bakal otomatis masuk. Nah, cara untuk mengeluarkannya kembali, teman-teman tinggal tekan dan tahan lagi tombol HUD-nya tadi. Nah, kemudian head-up display-nya bakal muncul lagi. Tulisan yang starting dan hello itu hanya muncul pertama kali waktu mesin dinyalain. Selanjutnya untuk tombol yang ada di sebelah kiri HUD, itu fungsinya untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat kecerahan dari head-up display. Caranya dengan menekan tombol panah atas atau bawah ini. Teman-teman bisa atur tingkat kecerahan yang teman-teman inginkan. Setelah kembali ke posisi awal, tombol panah atas dan bawah tadi bisa berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan posisi head-up display. Dan untuk posisi head-up display ini bisa diset sesuai dengan posisi duduk kita. Jadi kalau misalnya kurang tinggi atau kurang pendek, itu bisa kita atur sesuai dengan posisi yang paling pas. Selanjutnya kalau misalnya kita tekan tombol HUD itu cuma satu kali, itu bisa untuk mengubah tampilan dari head-up display-nya. Teman-teman pilih mau menampilkan tachometer RPM, speedometer digital, atau konsumsi rata-rata BBM. Nah, selain menampilkan informasi-informasi tadi, ada juga informasi lain yang bisa ikut ditampilkan di head-up display ini. Yang pertama adalah soal penggunaan AC. Kalau misalnya kita set climate control-nya, itu bakal muncul juga di head-up display. Atau kita naikin suhunya, turunin suhunya.
dan juga menurunkan atau menaikkan kecepatan fan, itu juga bakal muncul di head-up display-nya. Selain itu juga untuk warning-warning seperti kalau misalnya kita lupa pakai seat belt atau passenger belum pakai seat belt, itu warningnya juga bakal bisa muncul di head-up display. Dan bahkan yang gue lihat di tipe tertingginya Baleno 2022 yang di India, itu karena pakai head unit yang OEM, itu bahkan bisa muncul juga navigation di head-up display. Sayangnya Baleno 2022 yang masuk ke Indonesia itu nggak pakai head unit yang bawaan dari India. Jadi untuk maps dan navigation nggak bisa nyambung ke head-up display-nya. Ini sayang banget sih. Karena kalau misalnya kita ganti head unit yang Android pun yang layarnya besar itu nggak akan bisa integrated ke sistem kayak gini. Beda dengan yang betul-betul OEM bawaan dari Suzuki yang di India ini. Jadi head unit, MID, dan juga head-up display bisa terintegrasi menampilkan informasi kendaraan yang pastinya bakal berguna. Untuk mengatur informasi apa aja yang mau ditampilin di HUD, teman-teman bisa masuk ke bagian HUD settings yang ada di settingan MID. Oh ya, untuk masuk ke menu yang tadi, itu caranya tinggal teman-teman tekan dan tahan tombol yang ada di kanan atas speedometer di posisi layarnya yang kosong kayak gini. Dan untuk masuk ke menu ini, kendaraan harus dalam posisi berhenti. Untuk tips yang selanjutnya adalah cara untuk menonaktifkan fitur ESP atau Electronic Stability Program. Nah ini kalau di mobil merek lain terkenal dengan fitur Vehicle Stability Control. Ini adalah salah satu fitur safety, pastinya lebih baik dalam keadaan aktif. Berdasarkan informasi yang gue dapetin dari salah satu website, fitur VSC atau ESP pada mobil Suzuki berkaitan dengan membatasi tenaga mesin. Pembatasannya bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengurangi throttle, suplai bahan bakar, atau mematikan salah satu busi. Jadi mungkin waktu gua test drive Baleno yang transmisi manual itu, kan gua ngerasa ada kayak limiter ya di kecepatannya. Mungkin karena fitur ESP ini aktif. Nah mungkin buat teman-teman yang punya Baleno, yang mau coba top speednya lebih pol, mungkin bisa nonaktifin fitur ESP ini. Nah, cara nonaktifin ESP, teman-teman tinggal tekan dan tahan tombol ini sampai nanti di speedometer itu muncul indikator bahwa ESP-nya off. Dan untuk mengaktifkan kembali fitur ESP-nya, teman-teman tinggal tekan aja tombolnya satu kali sampai logo ESP off-nya itu hilang dari speedometer. Selanjutnya untuk menonaktifkan sensor parkir, teman-teman tinggal tekan aja tombol yang ini sampai LED warna hijaunya itu mati. Dan untuk mengaktifkan kembali sensor parkirnya, tinggal ditekan aja satu kali sampai LED di atas tombolnya itu warna hijaunya nyala lagi. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasi yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sesama user Baleno 2022. Buat teman-teman yang masih punya saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.